warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Edwin Pransiari, MKM, selaku dosen pengangku kami yang telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami melalui video ini. Dan tak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian. Video ini menjelaskan tentang kasus pengaruh malnutrisi pada fungsi dan struktur sistem respirasi. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang bernama pemberontakan. Nama saya sendiri Raka Desina Sunaga. Perkenalkan, nama saya Angela Nurfadila. Dan saya Pemimpin Jalan Selatan. Saya Kiai Irda. Dan asisten Ilham. Pada kita kedua. Baik, kami akan memulai diskusi kelompok kami. Pengaruh malnutrisi pada fungsi dan struktur sistem respirasi. Seorang wanita berusia 28 tahun melakukan hipertensi dengan keluhan sesak napas ringan saat beraktivitas dengan lelah. Dia memiliki riwayat diet tentang kalori selama 6 bulan terakhir karena ingin menurunkan berat badan dengan cepat. Selama periode tersebut, dia juga menghindari makanan yang kaya protein dan lemak. Lebih banyak mengonsumsi makanan rendah lemak dan jangan mengonsumsi produk hewani. Hasil mengalami penurunan berat badan signifikan, tetapi juga melaporkan kekuatan otot yang menurun dan sering merasa lemah. Pada pemeriksaan fisik, pasien memiliki indeks massa tubuh (AKI) 16 kg atau kategori 2 gizi. Dengan massa otot yang tampak berkurang, pasien juga memiliki frekuensi napas 24 kali per menit dengan suara napas yang lembab saat auskultasi, tetapi saturasi oksigen sedikit menurun, yaitu 94%. Riwayat gizi. 1. Konsumsi kalori harian sekitar 900 sampai 1000 kilokalori. 2. Asupan protein kurang dari 40 gram per hari. 3. Hampir tidak ada konsumsi lemak sehat atau omega 3 dan omega 6. Baik, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan dari kasus tersebut. Jadi gini teman-teman, untuk diskusi ini kan kita ada kasusnya. Dalam kasus ini, bagaimana sih malnutrisi itu yang bisa berdampak pada kekurangan protein dan energi? Terus bagaimana sih kok bisa mempengaruhi struktur otot-otot? Mekanismenya itu dalam fisiologi itu bisa terlibat, tapi itu bagaimana coba? Kalau pendapat pribadi, kalau dapat kan kayak gabungan ya, terus bapak itu butuh variasi dari komponen sama kayak kita itu protein untuk sumber energi. Itu mekanisme ini mekanisme fisiologi yang terlibat itu ada empat. Yang pertama sintesis protein otot yang terganggu. Kekurangan protein dalam tubuh itu menyebabkan penurunan sintesis protein otot sehingga otot tidak dapat diperbaiki dan dipertahankan. Yang kedua ada penurunan energi untuk konversi otot. Otot itu membutuhkan energi untuk berkonversi, jadi kekurangan energi khususnya kalori dapat menyebabkan kelemahan otot karena otot tidak memiliki cukup energi. Yang ketiga ada gangguan muncul mitokondria. Mitokondria itu kan organel sel yang berperan dalam produksi energi. Kekurangan protein dan energi dapat mengganggu fungsi dari mitokondria. Terus yang terakhir ada penurunan kemampuan otot untuk memperbaiki diri. Otot-otot yang kekurangan protein dan energi akan mengalami kesulitan dalam memperbaiki dirinya sehingga mengalami kerusakan atau cedera. Hal ini dapat menyebabkan atrofi otot yang lebih parah dan memperburuk fungsi pada otot pernapasan. Di sini dampak pada otot pernapasan itu ada dua. Yang pertama di diafragma, yang kedua ada di otot interkostal. Kalau di diafragma itu karena diafragma adalah otot utama pernapasan yang mengawal diafragma dari udara. Jadi malnutrisi pada atrofi diafragma berakibat menyebabkan penurunan kemampuan diafragma untuk berkontraksi sehingga polusi udara yang masuk ke paru-paru itu berkurang. Terus pada otot interkostal itu terletak di antara tulang rusuk dan membantu dalam mengembang dan mengaktifkan rongga dada. Terus kekurangan protein dan energi di sini dapat menyebabkan kelemahan otot interkostal sehingga kemampuan untuk mengembang dan mengaktifkan rongga dada itu terganggu. Apa akibat dari malnutrisi pada fungsi pernapasan? Yang pertama ada sesak napas, yang kedua ada penurunan kapasitas paru-paru, yang ketiga ada peningkatan risiko infeksi pada pernapasan, dan yang keempat ada gangguan bentuk olahraga. Jadi ini teman-teman, pasien ini juga mengalami sesak napas saat dia beraktivitas yang hanya ringan, cukup ringan.
Dan bagaimana sih kaitannya ini dengan kondisi otot pernapasannya dan status gizi yang lebih terdekat? Nah, seperti yang saya bahas di awal tadi, untuk pertanyaan pertama tadi, karena otot-otot pernapasan lemah, pasien jadi ngos-ngosan, lagi melakukan aktivitas ringan karena butuh oksigen lebih banyak, tapi otot-ototnya tidak kuat untuk bernafas. Menurut bagaimana sih kaitannya dengan kondisi otot pernapasan lemah yang menjadi tersebut? Kaitannya dengan status gizi yang rendah atau pernapasan pada pasien tersebut, yang pertama itu kekurangan protein dan energi. Jadi status gizi yang rendah di sini itu termasuk kurang protein dan energi dapat menyebabkan atrofi otot, yaitu kekurangan dari kekuatan otot seperti diafragma dan otot interkostal. Terus atrofi otot pernapasan akibat kekurangan gizi tersebut dapat menyebabkan penurunan kemampuan otot untuk berkontraksi dan mengembang sehingga volume udara yang masuk ke paru itu berkurang. Terus yang kedua ada penurunan efisiensi otot, yaitu kekurangan protein dan energi dapat mengganggu fungsi mitokondria, organel sel yang bertanggung jawab dalam produksi energi. Terus yang ketiga gangguan mekanisme pernapasan, atrofi otot pernapasan dan penurunan efisiensi otot dapat menyebabkan gangguan mekanisme pernapasan sehingga diafragma yang lemah tidak dapat menarik udara ke dalam paru-paru secara efektif. Terus sementara di otot interkostal yang lemah tidak dapat mengembang dan menghentikan volume udara dengan baik. Akibatnya pasien tersebut dapat mengalami sesak napas terutama saat melakukan aktivitas ringan. Jadi kesimpulannya sesak napas saat aktivitas ringan itu dengan status gizi yang rendah dapat disebabkan oleh atrofi otot pernapasan yang kekurangan protein dan energi. Jadi apa sih dampak yang memanjang dari malnutrisi pada sistem respirasi itu? Apa ya dampaknya? Tapi tahu ya. Malnutrisi terutama kekurangan protein dan energi dapat memiliki dampak jangka panjang yang sangat menyebabkan pada sistem respirasi. Apa sih yang terjadi jika pasien dapat baik gizinya dalam waktu dekat? Menurut saya jawabannya ada tiga sih. Pertama, kelemahan otot. Kekurangan protein otot dapat menyebabkan atrofi otot termasuk otot pernapasan pada diafragma dan otot interkostal. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dari organ tersebut. Yang kedua, resistensi dalam napas. Malnutrisi dapat menyebabkan penurunan tonus otot pernapasan yang dapat meningkatkan resistensi dalam napas. Yang ketiga, infeksi paru-paru. Status gizi buruk dapat melemahkan daya tahan tubuh, meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akibat bakteri atau virus. Infeksi paru-paru dapat memperburuk gejala sesak napas dan mempersulit rehabilitasi. Jadi menurut kalian, apakah kondisi pernapasan pasien lebih disebabkan oleh status gizi yang rendah atau ada faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan? Menurut data yang saya dapat, kondisi pernapasan pasien tampaknya lebih disebabkan oleh daya gizinya yang rendah. Ada 3 evaluasi saya yang saya dapat berdasarkan data tersebut. Yang pertama, status gizi rendah. Indeks massa tubuh 16 kilo menunjukkan bahwa pasien termasuk dalam kategori kurang gizi. Konsumsi kalori harian sekitar 900 sampai 1000 kalori per hari dan asupan protein kurang 40 gram dari per hari. Sudah pasti mempengaruhi otot dan sistem pernapasan. Yang kedua, dia akan mengalami gejala frekuensi napas 24 kali per menit dan saturasi oksigen sedikit yang menunjukkan bahwa pasien tersebut pasti akan mengalami kesulitan bernapas. Yang ketiga, penurunan otot. Masa otot yang tampak berkurang dan volume otot yang menurun juga menunjukkan bahwa malnutrisi telah mempengaruhi struktur dan fungsi otot pernapasan. Mekanisme apa sih? Mekanismenya adalah kekurangan protein yang esensial untuk menjaga elastisitas dan kekuatan otot. Ada nggak sih rencana untuk membantu pasien untuk menjadi kekurangan gizinya, terutama untuk mendukung fungsi otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas otaknya, dan untuk utama apa yang harus dilakukan untuk memenuhi tindakannya?
rencana diet yang seimbang itu nutrisi utamanya harus direncanakan dan fokuskan pada peningkatan asupan kalori dan protein, sertakan sumber protein itu dari kakak lemak, ikan, telur, produk susu dan kacang-kacangan. Terus lemak sehat itu dari alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan yang menyediakan asam lemak esensial atau omega 3 dan omega 6. Yang ketiga itu karbohidrat kompleks. Itu dari biji-biji itu, sayuran dan buah-buahan untuk energi yang berkelanjutan. Contoh rencana hariannya apa? Contoh rencana hariannya itu dari sarapan. Sarapan multi protein dengan yogurt, buah, dan sedikit oatmeal. Terus yang kedua itu makan siang dari daerah ayam panggang, quinoa, dan sayuran hijau. Cemilannya kacang-kacangan atau keju. Makan malamnya itu dari ikan panggang, nasi merah, dan sayuran. Kita masih program edukasi untuk pasien ini dan bagaimana sih keuntungannya? Jadi untuk menyusun program edukasi di edukasi ini, saya akan membagi informasi ke dalam beberapa rapat sederhana dan data. Sebelum itu, tujuannya adalah untuk membantu pasien memahami mengapa pola makan seimbang sangat penting untuk fungsi pernapasan serta bagaimana memperbaiki kebiasaan makannya dengan cara yang sehat. Untuk susunan programnya ada 5. Yang pertama, penjelasan singkat tentang nutrisi dan sistem pernapasan. Itu mengedukasi pasien mengenai proses nutrisi dan mendukung fungsi tubuh termasuk sistem pernapasan. Yang kedua, fokus pada nutrisi penting. Pada nutrisi penting ini ada terbagi 3, yang pertama protein. Itu menyampaikan bahwa protein penting untuk menjaga dan membangun otot, termasuk otot yang berperan dalam pernapasan. Kekurangan protein dapat menyebabkan kehilangan massa otot yang memperburuk kemampuan bernafas. Yang kedua, lemak sehat. Edukasi pasien mengenai pentingnya lemak sehat yang berperan dalam menjaga elastisitas paru-paru dan mengurangi risiko inflamasi. Dan yang ketiga, kalori yang cukup. Menekankan bahwa tubuh memerlukan asupan kalori yang cukup untuk mendukung fungsi dasar termasuk pernapasan. Diet tinggi kalori dalam jangka panjang dapat menyebabkan kelelahan dan menambah metabolisme yang berdampak negatif pada fungsi paru-paru. Angka yang ketiga, motivasi dengan manfaat kesehatan. Ini ditunjukkan kepada pasien bagaimana perubahan pola makan dapat memberikan manfaat yang langsung dirasakan. Angka yang keempat, memberikan saran pola makan yang dapat diterapkan. Dan yang terakhir, pemantauan dan dukungan lanjutan, di mana menjelaskan pentingnya pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan pasien. Kalian gimana sih menggunakan protein dalam beberapa buatan sebagai kita makan dengan pasien? Baik, menurut saya pentingnya protein dalam menjaga kekuatan dan elastisitas pada pasien tersebut itu protein membantu untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot, termasuk jaringan otot pernapasan. Penjelasan kepada pasien bisa mencakup asupan protein, dia dapat meningkatkan kekuatan otot pernapasan yang akan membantu pernapasan yang lebih efisien. Menurut kalian bagaimana sih cara meningkatkan kekuatan otot pernapasan dan asupan protein? Cara meningkatkan kekuatan otot pernapasan dengan asupan protein itu dengan cara mengkonsumsi cukup protein. Otot pernapasan dapat diperbaiki dan diperkuat, membangun pernapasan yang lebih efisien. Baik, kalau misalnya pasien mengalami kekurangan vitamin D, bagaimana ini dapat mempengaruhi asupan paru dan sistem Kalau menurut saya, vitamin D itu berperan penting dalam regulasi fungsi kekebalan tubuh. Apakah vitamin D itu dapat dari tubuh memperburuk gejala asma dan meningkatkan fungsi sama asma, meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan atas, serta peningkatan risiko penyakit paru-paru kronis atau obesitas. Ada yang bisa dijelaskan nggak bagaimana interaksi antara nutrisi
dan fungsi organ dalam konteks sistem respiratif. Interaksi antara nutrisi dan fungsi organ dalam konteks sistem respiratif itu sangat kompleks. Contoh interaksinya yaitu yang pertama protein yang berperan dalam protein faktor. Kedua, yaitu vitamin D yang berperan dalam regulasi fungsi organ tubuh. Terus ada zat yang bertanggung jawab untuk mengatasi oksigen tubuh. Kemudian vitamin C yang berperan dalam membentuk kolagen. Vitamin A yang berperan penting dalam menjaga kesehatan selaku untuk saluran pernapasan. Asam lemak esensial yang memiliki efek anti-inflamasi dan dapat membantu mengurangi peradangan pada saat menafas. Kemudian ada protein yang merupakan sumber energi untuk menjalankan semua fungsi pernapasan. Dan yang terakhir yaitu air yang menjaga penempatan saluran pernapasan untuk mendapat berkualitas di paru-paru. Oleh karenanya penting untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang dan kaya nutrisi. Bagaimana sih status gizi yang buruk yang dapat mempengaruhi risiko infeksi saluran pernapasan dan hubungannya dengan daya tahan tubuh dan kesehatan paru-paru? Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana hubungan antara protein gizi dan tubuh, kesehatan paru-paru, dan fisiologi sistem respirasi. Yang gizi dalam pasien bisa meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan. Hubungan antara protein gizi dan tubuh dan kesehatan paru-paru dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang mempengaruhi anatomi dan fungsi sistem pernapasan serta kekebalan tubuh pasien. Salah satu dampak kekurangan protein pada otot pernapasan yaitu fungsi otot pernapasan. Otot pernapasan seperti diafragma dan otot-otot diafragma tulang rusuk membutuhkan protein yaitu zat untuk bekerja dengan baik. Dan pengaruh kekurangan lemak esensial pada fungsi paru-paru, salah satunya inflamasi berlebihan. Tanpa cukup lemak sehat, tubuh bisa mengalami padaman berlebihan di saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu kekurangan kalori dan penurunan produksi antibodi, kekurangan protein dan kalori juga mengganggu produksi antibodi yang penting untuk melawan virus dan bakteri. Selanjutnya gangguan sistem glukosilase di saluran pernapasan. Risiko penumpukan air. Jika mukus tidak bisa dikeluarkan dengan baik, lendir bisa menumpuk dan menjadi tempat berkembangnya patogen, meningkatkan risiko infeksi seperti bronkitis atau pneumonia. 5. Penurunan elastisitas dan kapasitas paru-paru. Yang terakhir ini atrofi otot dan jaringan paru. Kekurangan kalori dan protein menyebabkan jaringan paru-paru kehilangan elastisitas. Jadi kekurangan gizi, terutama kekurangan protein, lemak esensial dan kalori berdampak buruk pada kekuatan otot pernapasan, daya tahan tubuh, serta kemampuan paru-paru melawan infeksi. Ini juga menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan. Coba kalian bayangkan jika pasien tersebut ternyata mengalami anemia karena kekurangan zat besi. Bagaimana sih cara kita mengintegrasikan pengobatan anemia dan memperbaiki status gizi tersebut? Baik, menurut saya untuk pengobatan anemia yang berbeda itu dengan memberikan suplemen zat besi kepada pasien untuk meningkatkan selera merah pada pasien tersebut. Zat besi ini kita bisa dapatkan melalui mengkonsumsi daging merah, hati, ikan, kacang-kacangan, dan juga sayuran hijau. Selain itu, pasien juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Karena vitamin C itu dapat meningkatkan penyerapan zat besi pada tubuh pasien. Perbaikan status gizi itu meningkatkan asupan kalori secara bertahap untuk mencapai kebutuhan kalori harian yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain itu juga meningkatkan asupan protein untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan otot, terutama otot pernapasan. Sekian dari video diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena yang berlebihan itu perasaan saya kerja. Hidup kesetiaan tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.
tubuh.